Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan penjelasan mengenai bagaimana membuat laporan PKP menjadi laporan karya, gitu ya, menjadi karya. Nah, kalau kita baca ketentuan dari UT-nya, pertama, hanya ketentuan umum publikasi karya ilmiah di jurnal online UT. Pertama, dia merupakan ringkasan dari laporan PKP. Artinya apa? Kalau teman-teman belum selesai PKP-nya, maka tidak akan bisa membuat karya. Artikel merupakan karya asli, bukan plagiat, dan belum pernah diterbitkan pada media lain. Nanti di UT ada pengecekan plagiasi, apakah punya teman-teman itu merupakan hasil plagiat atau bukan. Kemudian ketentuannya, artikel ditulis dengan bahasa Indonesia dengan spesifikasi berikut: ukuran kertas A4, ya, ketikan 1,5 spasi, maksimal 30 halaman. Nah, 30 halaman ini sebenarnya sangat banyak, gitu ya. Kalau teman-teman bisa membuat 20 itu menjadi lebih baik. Dalam satu file, nomor halaman diletakkan di pinggir kanan halaman, ya. Kemudian manuskrip atau filenya itu direkam dalam bentuk docx, RTF atau OTD, jadi bukan dalam bentuk PDF, ya. Nah, ketika teman-teman membuat tabel, maka harus langsung dari word processor, tabel standar, bukan konversi program Excel atau yang lainnya. Nah, untuk artikel ini disesuaikan dengan abstrak dalam bahasa Indonesia, maksimal 200 kata dan 3 kata kunci. Untuk abstrak, ketikannya 1 spasi, tidak ada paragraf, tidak ada bentuknya ini, ya. Nih, dia menggunakan ini justify, ya, bukan yang tengah ini center, bukan, tapi justify. Oke, bagian yang diupload apa aja sih? Nah, ini bedanya antara laporan laporan PKP dengan karya. Kalau laporan PKP kita pakai kata cover, kata pengantar, ya, lembar pengesahan, ya. Kalau di sini langsung ke judul, nama dan NIM, alamat email, langsung di bawahnya itu abstrak. Nah, dalam abstrak itu harus apa yang tercakup? Pertama, latar belakangnya, tujuan pelaksanaan penelitiannya, hasil dan kesimpulan. Jadi latar belakang, tujuan, hasil dan kesimpulan, maksimal 200 kata dengan 3 kata kunci. Fontnya apa? Times New Roman 11 pt, ya, italic 1 spasi. Nah, untuk isi, perhatikan, jadi teman-teman, ini satu judul langsung abstrak. Nah, di sini tulisan bab-bab itu udah hilang, langsung menjorok ke sebelah kiri, atau di sini kita sebut align left, ya. Nah, di sini teman-teman hilangkan tulisan babnya, langsung isinya gimana sih? Isinya sama aja kayak laporan PKP, ya. Latar belakang, pertama di pendahuluan latar belakang, analisis alternatif proses pemecahan, rumusan, tujuan, sama manfaat. Nah, gimana caranya teman-teman bisa meringkas, ya, meringkas latar belakang sangat panjang itu menjadi misalnya hanya 2 halaman, gitu ya. Itu udah termasuk sampai manfaat. Nah, ketika di latar belakang, yang harus teman-teman masukkan itu gap itu berarti kan teman-teman harus menuliskan sesuatu yang antara sesuatu yang ideal dengan sesuatu yang real, kemudian disertai dengan fakta atau datanya. Setelah itu baru teman-teman menjelaskan, ya, menguatkan masalahnya apa, terus tindakannya apa. Rumusan masalahnya sama, tujuan penelitiannya sama, hanya nanti disingkat aja, dan manfaat. Nah, nih untuk kajian pustaka, oke, ini bab 2, hilangkan tulisan bab 2 nya, terus gini. Untuk kajian pustaka, usahakan jangan banyak sumber-sumber yang dibuang. Kenapa? Kalau banyak sumber yang dibuang, nanti akan berpengaruh kepada daftar pustaka teman-teman. Jadi pastikan daftar pustaka itu apa adanya. Jadi kalau dalam karya ilmiah itu yang kuat itu harus kajian pustakanya harus banyak, gitu ya.
Nah, ini di sini ada pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. Nah, kalau untuk ini teman-teman cukup menyebutkan saja subjeknya siapa, tempat di mana, dan waktunya. Jadi nggak usah panjang lebar untuk ini. Kemudian desainnya itu ambil yang memakai desain apa, langkah-langkah penelitiannya dalam, kan kita pakai Chemist dan McTaggart umumnya ya. Di observasi itu di pra itu ngapa, di perencanaan itu ngapain, di pelaksanaan itu ngapain, di ini apa, di observasi itu apa yang dilakukan itu refleksi. Terus kemudian teknik analisa data. Nah, di sini kemudian yang 4, hasil dan pembahasan. Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran kegiatan pengembangan. Ini biasa data-data. Nah, teman-teman harus menuliskan mulai dari siklus 1 sampai siklus 2 kayak gitu ya. Kemudian catatan lapangannya apa gitu ya. Kemudian di situ dibuat juga tetap catatan lapangan, observasi, refleksi gitu ya, hanya dibuat paragraf, tidak dibuat dalam bentuk bagan atau tabel. Nah, kemudian untuk yang pembahasan hasil penelitian, nah di sini dibahas langsung 2 siklus tersebut dan dikuatkan dengan grafik, 1 grafik aja yang membandingkan antara pra siklus 1 dan siklus 2. Nah, setelah itu selesai, baru masuk kesimpulan dan saran tindak lanjut. Ingat ya, simpulan, saran, dan tindak lanjut. Simpulannya apa, saran tindak lanjutnya apa. Nah, ini penulisan daftar pustaka menggunakan American Psychological Association atau apa style. Nah, ini teman-teman untuk memudahkan pakai Mendeley, sehingga teman-teman tidak kesulitan untuk menyusun. Itu pertama. Yang kedua, untuk menyusun yang kedua bisa berurutan, dan semua yang dimasukkan di daftar pustaka di bab 1 gitu ya, di bab 2, bab 1, atau berbagai referensi yang masuk akan otomatis masuk di daftar pustaka. Oke, kalau dia nama buku, nama belakang, singkatan nama depan, tahun, judul, nama tempat. Periodikal, kalau jurnal, nama belakang, singkatan nama depan, tahun, judul, artikel, nama periodikal. Catatan kaki diletakkan di belakang naskah. Oke, ini catatan kaki tidak kalau kita pakai ini tuh. Nah, seperti ini ya. Dan daftar pustaka itu disusun berurutan sesuai abjad. Oke, di sini ada catatan khusus. Plagiat merupakan pelanggaran yang serius di dunia akademik, yang sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga harus dihindari. Menurut definisi, plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ini Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 1 ayat 1. Secara umum, plagiat adalah penggunaan atau peniruan yang mirip dengan aslinya atas kalimat, bahasa, dan pemikiran dari pengarang lain tanpa menyebutkan sumbernya, yang artinya mengakui sebagai hasil kerja pemikiran asli dari penulis. Nah, ini hati-hati, ini tindakan plagiat ini dapat dideteksi secara manual ataupun melalui aplikasi komputer. Universitas terbuka akan melakukan uji deteksi plagiat melalui aplikasi komputer yang khusus disiapkan bagi jurnal online universitas terbuka. Tulisan yang terdeteksi sebagai plagiat tidak akan dimuat dalam publikasi jurnal online UT. Bagi yang melakukan plagiat harus membuat artikel baru untuk memenuhi kewajiban publikasi ilmiah Anda dan ini akan menghambat tulisan Anda. Jadi hati-hati ya. Hati-hati teman-teman. Sekali lagi, sekarang udah canggih, plagiasi itu mudah dicek gitu ya. Nah, kalau ini bagian yang tidak diupload. Nah, ini ya, halaman judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan bebas plagiat, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar tambah, lampiran, surat kerja sumber PSR 2, perencanaan PTK, berkas RPP, lembar observasi, jurnal pembimbingan. Nah, ini nggak diupload. Oke, kita coba lihat contoh. Kalau misalnya kita lihat seperti ini, sebenarnya ini bisa aja peningkatan gitu ya.
ini. Nah, ini judulnya, ini nama, NIM, email, baru abstrak. Nah, abstrak itu tadi seperti ini, satu paragraf 200 kata, italik, tujuan gitu ya. Kalau kita lihat tadi isinya apa aja, latar belakang, tujuan, pelaksanaan, hasil, kesimpulan. Oke, kemudian nah ini kata kuncinya 3. Kemudian di sini kan ada matematika, materi nilai, media kartu gitu ya. Terus matematika. Ini pendahuluannya seperti ini, diusahakan dikit saja. Ini total 20 halaman. Oke, ini rumusan masalahnya dibuat seperti ini. Tujuannya langsung seperti ini. Jadi kalau rumusan dibuat 1, 2 nya seperti ini, tujuan. Manfaat penelitiannya langsung aja dibuat lebih ringkas gitu ya. Kemudian masuk ke kajian pustaka. Kajian pustaka. Oke, terus langkah-langkah pembelajaran. Nah, kemudian pelaksanaan penelitian, desain prosedur, disebutin tanggalnya kapan. Jadi ini langsung semuanya ya, di tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi gitu ya. Oke, terus teknik analisa datanya, hasil dan kesimpulannya, hasil dan pembahasan. Oke, ini pembahasan tetap catatan lapangan dimasukkan, tapi teman-teman cek ini. Coba kita lihat ya. Ini pertemuan 1, materi sistem. Dia menyebutkan catatan lapangannya dibuat seperti ini. Kemudian ini refleksi pertemuannya ada gitu ya. Nah, terus kemudian pertemuan 2 ini ya. Ini kan refleksi pertemuan. Nah, terus ini pertemuan 2 nya. Tadi kan pertemuan 1 ya. Oke, terus ini berdasarkan refleksinya lagi. Nah, ini tetap ada observasinya nih. Tadi refleksi pertemuan ya. Ini ada observasi. Nah, ini refleksi siklus. Oke, refleksi siklus. Nah, kemudian masuk lagi ke siklus 2 ya. Ini kan perencanaan nih. Di siklus 2 ini perencanaannya. Nah, ini pertemuan 1, siklus 1. Ya, ini pertemuan 1, siklus 1. Ini refleksi siklus 1, 2, pertemuan 1. Nah, ini pertemuan 2 siklus, pertemuan 2 siklus 2. Ini refleksi pertemuan 2 siklus 2. Nah, ini observasinya, observasi siklus 2. Nah, terus kemudian di sini ini refleksi siklus 2 nih. Oke, teman-teman harus memahami bahwa ini merupakan ini terus ini merupakan laporan sebelum to web ya, tapi nggak usah khawatir, secara umum mirip ya kalau untuk karya. Nah, kemudian di sini ini harusnya ada ininya apa, grafik ya. Ini pembahasan. Jadi grafik itu grafik perbandingan siklus 1 siklus 2 bisa ditaruh di sini atau di bawah pembahasan. Nah, di pembahasan tidak usah dipisahkan siklus 1 siklus 2, tapi langsung saja seperti ini.
Nah setelah itu baru kesimpulan saran dan tindak lanjut. Nah daftar pustaka ini seperti ini, B, C, D gitu ya, karena ini kan berdasarkan urutan. Oke, nah seperti itu ya. Nah kemudian di sini nanti teman-teman ketika akan mengupload, setelah ini disetujui, setelah ini harus disisipkan dulu. Jadi lembar sebelum judul ini harus disisipkan persetujuan unggah karya yang ditandatangani oleh tutor. Scan, ditaruh di posisi sebelum ini, jadi satu file kemudian diupload ya. Demikian teman-teman penjelasannya, mudah-mudahan dapat ada pemahaman. Jadi silahkan dibuat karyanya sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh UT. Terima kasih.